ini ada pertanyaan dari pihak kepolisian ya, apakah peristiwa Kemang ini ya sudah terencana? Ini menarik ya. Kalau polisi nanya ya kita juga nanya. Jadi kita sama-sama nanya ya. Oke, saudara sekalian, jadi topi saya bright ya. Terima kasih kepada rekan Lia F Sunda dengan sang suami James Sunda ya, James F Sunda. Itu orang udah paham itu siapa dia yang sudah memberikan topi ini kepada saya ya. Ini unlisted ya? Oh sudah publish. Kok masih unlisted ya di saya ya? Oke. Ya, sobat era sekalian, ini ada pertanyaan yang menarik ya, dan kita tadi sudah lihat dua video yang bersamaan, dan saya baca dulu beritanya ya, lalu kemudian kita akan menduga-duga ya, tentu tidak bisa menuduh, tetapi tentu kita bertanya ya sebagai publik ya. Coba kita bacakan dulu berita dari Kompas ini ya. Pembubaran diskusi di Hotel Grand Kemang sudah terencana, tanda tanya ya. Sebagaimana dilansir oleh kompas.com. Jakarta-kompas.com, polisi tengah mendalami apakah aksi pembubaran diskusi di Hotel Grand Kemang, Jakarta Selatan dilakukan secara terencana atau tidak. Itu baru dugaan, sedang didalami, ungkap Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Polisi Ade Rahmat di Mapolda Metro Jaya. Dugaan bahwa aksi pembubaran diskusi itu sudah direncanakan sebelumnya muncul lantaran orang-orang yang terlibat pembubaran paksa diduga ada yang menginap di hotel terlebih dahulu. Keren cadas ya. Orang-orang yang diduga telah menginap di hotel itu kemudian berbaur dengan massa yang datang belakangan ke hotel itu untuk memprotes jalannya diskusi yang digelar oleh Forum Tanah Air itu. Ketika pengamanan aksi protes Hotel Grand Kemang di bagian depan, tiba-tiba ada beberapa orang yang menyusup lewat pintu belakang, lewat pintunya karyawan Papar Ade. Dan ada beberapa yang sudah berada di dalam hotel. Inilah yang lagi didalami kemungkinan sudah menginap di hotel itu atau tidak, lanjut dia. Meski demikian, Ade menyebut orang-orang yang sudah menginap terlebih dahulu di hotel itu berbeda asal-usul kelompok dengan orang-orang yang datang ke hotel untuk memprotes jalannya diskusi. Wow, langsung menyimpulkan begitu ya. Gitu. Mereka itu dari kelompok berbeda. Inilah yang sedang didalami, masih dalam pengembangan kami, ujar Ade. Saat ini 5 orang yang diduga terlibat dalam pembubaran diskusi itu telah diamankan. 2 orang sudah dinyatakan sebagai tersangka, sementara 3 lainnya masih ditetapkan sebagai saksi. 2 tersangka diduga melakukan perusakan properti sekaligus penganiayaan security hotel. Sebelumnya diberitakan forum diskusi yang dihadiri sejumlah tokoh yang kerap mengkritik pemerintahan Joko Widodo, termasuk pakar hukum tata negara Refli Harun. Padahal banyak tokoh di situ ya. Di Kemang tiba-tiba dibubarkan oleh sekelompok orang ya. Sabtu pagi, Refli Harun menuturkan forum diskusi itu juga dihadiri Said Didu, mantan Komandan Jenderal Danjen Komandan Pasukan Khusus Maijen Provinsi Sonarko, dan sejumlah aktivis. Banyak ya. Jadi tidak hanya Said Didu, tetapi juga Ketua FTA, Ketata Kesandra, Ketua Hariannya Doni ya. Kemudian juga ada Marwan Batubara, Jenderal Fahrul Rozi datang setelah insiden. Kemudian ada juga Abraham Samad yang datang setelah insiden. Kemudian ada juga Ihsanuddin Nursi ya. Kemudian ada Dr. Tiva, ada Husnul Maria ya, dan masih banyak lagi tokoh yang hadir, termasuk juga pengurus cabang wilayah Forum Tanah Air, dan juga melalui Zoom meeting diaspora dari 5 benua ya. Refli Harun menuturkan forum diskusi itu juga dihadiri Said Didu. Oke, diskusi mengagendakan evaluasi pemerintahan Presiden Joko Widodo serta harapan pemerintahan ke depan. Ya, ini sebenarnya tema yang akan dibicarakan tetapi tidak official ya. Jadi sahabat sekalian, rencananya akan ada sambutan oleh Ketua FTA ya, kemudian ada diskusi ya, diskusinya seputar soal pemerintahan ke depan,
terutama titik tekannya. Dan saya kira this is a common things ya, menghadapi pergantian kekuasaan ya. Jam 09.00 WIB saya datang, sudah ada orang yang berorasi. Nah, ketika acara mau dimulai, tiba-tiba masuk sekelompok orang itu ke venue membubarkan acara dengan melakukan perusakan, ujar Refli saat dihubungi Sabtu. Refli menuturkan acara tersebut belum dimulai, namun masa kelompok itu sudah berorasi menuntut pemberhentian acara. Refli pun tidak mengetahui alasan detail mengapa kelompok orang itu membubarkan forum diskusi tersebut. Alhasil karena adanya masa kelompok yang tiba-tiba membubarkan acara, forum diskusi diberhentikan meski acara seharusnya berjalan hingga pukul 14.00 WIB. Jadi lengkapnya sobat era sekalian ya. Jadi saya datang pukul 9. Kemudian 9 sampai 9.30 itu registrasi, orang mulai berdatangan. Kemudian kegiatan membuat video statement. Ya. Nah, setelah video statement tentu yang ngobrol-ngobrol chit-chat di antara peserta yang sudah hadir. Lalu pukul 10.30 forum mau dimulai. Nah, ketika forum mau dimulai itulah kemudian terjadi perusakan, ya. Bubar ya, kata yang masuk ke dalam situ. Setelah itu masa perusak ya 10 orang lah, kira-kira 10 sampai 15 orang itu keluar. Setelah keluar itu ada kejadian-kejadian lah ya, termasuk tadi ada kepala premannya atau kepala gengnya atau siapa yang mengatakan ya jangan fisik dengan kita ya, adu fisik dengan kita, bentrok fisik dan kita karena kita langsung perintah atasan katanya ya, dengan yakinnya. Dan kemudian acara akhirnya dilakukan press conference, ada beberapa YouTuber di sana, tentu video-video tentu viral sendirinya ya, karena banyak ya yang namanya era media sosial ya, tidak mungkin ada satu kejadian besar seperti itu tidak tersebar di seluruh dunia, apalagi Zoom meeting itu sudah dibuka ya karena acara mau dimulai. Dan kemudian acara tetap dimulai dengan dimulai oleh seseorang yang membuat buku. Jadi lebih pada promosi bukunya sesungguhnya Batara, tapi kemudian lalu ada perwakilan dari Jogja, perwakilan dari Sumatera Selatan bicara. Tapi saat perwakilan Sumatera Selatan bicara, tiba-tiba petugas hotel masuk menyampaikan ancaman dari massa di luar agar acara dibubarkan, dan mereka minta video atau foto bahwa acara sudah dibubarkan. Sehingga akhirnya acara betul-betul dibubarkan karena situasi tidak kondusif lagi. Dan saya mendengar dari ketua FTA bahwa AC sudah dikecilkan atau dimatikan ya, sehingga masa demi peserta akhirnya satu demi satu pulang ya tanpa berkoordinasi ya, dan sebagian tetap bertahan ya, dan kemudian akhirnya ya sudah begitu saja ya, tidak ada kejadian apa-apa lagi. Tetapi sobat era sekalian, kita lihat ya, si rambut kuncir ternyata hadir dalam kegiatan suatu partai politik. Kita nggak ngerti ya, kok dia bisa ada di sana. Artinya ini bukan preman sembarangan bisa hadir di kegiatan sebuah partai politik ya. Nah, karena itu menurut saya very easy sebenarnya untuk melakukan investigasi lebih lanjut siapa dia sesungguhnya. Apa kaitannya dengan pihak-pihak yang kemudian viral dan lain sebagainya. Begitu saudara sekalian ya. Jadi kita jangan giliran dengan pembesar kemudian tiba-tiba banyak sekali bak-bibunya, tapi begitu dengan orang kecil cepat sekali main tangkapnya ya. Jadi kita harus lihat tuh, karena ini adalah kejahatan demokrasi ya, tidak hanya soal tindak pidana biasa. Bayangkan orang mau berdiskusi di tempat tertutup tapi dibubarkan. Namanya unjuk rasa saja tidak boleh dibubarkan. Apalagi diskusi di ruangan tertutup. Ini kan menurut saya hal yang memprihatinkan ya, sangat memprihatinkan. Karena itu tidak heran kalau muncul spekulasi bahwa ini sudah direncanakan ya, sudah direncanakan. We don't know exactly. Begitu saudara sekalian ya yang harus kita
lihat dan kita pahami ya. Oke, coba kita lihat ya sekali lagi. Coba kita putar tuh video kehadiran si Kuncit itu di dalam kegiatan sebuah partai politik. Tetapi tentu kita tidak mengatakan bahwa partai politik tersebut terlibat, tidak demikian. Tetapi orang ini berarti bukan orang sembarangan ya, karena bisa hadir dalam kegiatan partai politik seperti itu. Begitu saudara sekalian. Coba kita style lagi ya, kita muat lagi video tersebut. Tidak mengaitkan itu, tetapi ya intinya adalah bahwa ada kegiatan di sebuah partai politik dan dia hadir orang tersebut. Kan nggak mungkin kalau dia hadir orang OTK ya, dia bukan OTK tapi orang yang jelas ya berafiliasi kemana, berkegiatan seperti apa dan lain sebagainya. Begitu saudara sekalian ya. Jadi tidak bisa dikatakan dia orang yang tidak jelas ya, ini orang yang jelas, tapi tentu pihak polisi yang harus memperjelasnya apa kaitannya, apa hubungannya. Sekali lagi, pembubaran itu bukan peristiwa biasa ya. Ini adalah teror terhadap demokrasi kita. Bayangkan ya, ini serangan terhadap konstitusi. Memang mungkin bagi sebagian orang mengatakan lebay, dibegitukan saja sudah bagaimana? Enggak. Kita sih biasa aja, tetapi yang kita pertahankan adalah demokrasi Indonesia. Coba bayangkan kalau kita kembali ke era Orde Baru, mau diskusi, kemudian tiba-tiba dipersekusi, tidak boleh dan lain sebagainya. Wah gawat negara kita. Koruptor merajalela, preman merajalela, kekuasaan yang tidak amanah kemudian terus berkembang dan lain sebagainya. Kita ingin negara ini menjadi negara yang baik, menjadi negara yang baldatun, thayyibatun warabun ghafur, bukan negara premanisme yang kalau ada perbedaan pendapat diselesaikan dengan cara fisik ya, membubarkan kegiatan, mengancam dan lain sebagainya ya. Begitu saudara sekalian ya. Sudah terbukti ikut dalam acara Golkar ya, ikut acara kita tapi tidak tahu ya. Kemudian Bang Refli ngajar jadi dosen kah? Iya, saya jadi dosen, tetapi saya tidak mau terlalu menonjolkan universitas saya karena saya kasihan. Tidak semua universitas itu merasa happy dengan aktivitas dosennya yang kritis kan, apalagi dosen swasta ya. Karena itu saya memilih untuk sedikit vakum ya dari universitas sekarang. Beda kalau universitas itu UGM, UI, tetapi kalau universitas swasta kan tidak semuanya yang berani ya. Ada cenderung yang janganlah dan lain sebagainya. Walaupun so far tidak ada soal ya. Logika sederhananya pasti ada kibus. Kibus itu apa ya maksudnya ya? Pengalian isu keluarga Fufu Fafa mau kabur. Memalukan memang rezim Mulyono ini. Semoga penguasa baru tidak separah penguasa Mulyono. Fokus pada Fufu Fafa ya, nanti kita lihat ya. Kemudian seret dan adili dalangnya bagi oknum yang berpelukan jabat tangan juga segera diadili. Ternyata dari rezim Mulyono dan geng. We don't know exactly ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok bisa ya seperti itu? Apakah gerombolan masa bayaran itu bisa disebut gerombolan PKI gaya baru Bang RH? I don't know ya. Rakyat bersama para pemuka agama dan TNI bersatu gagalkan komunis bangkit kembali melalui dinasti Samsul di Fufu Fafa bin Slamet. Kalau kita tidak bersatu lawan mereka, para penjahat biadab makin banyak, pasti kekacauan-kekacauan yang bener kayak teroris. Polisi pun mendukung mereka. Fakta lapangan bro, jangan ngeles. Harus siapa yang menegak hukum ya. Apa maksudnya menegan. Pengalian isu-isu agar sistem Fufu Fafa tenggelam. Bisa jadi
Pak Refli, itu kan FTA saya lihat sudah sepuh-sepuh, itu preman mau ngapain provokasi kayak gitu? I don't know exactly. Bukan FTA yang sepuh-sepuh ya, tetapi undangan-undangan ya. Jadi seperti Din Samsudin dan lain sebagainya. Intinya Mulyono nggak mau turun, I don't know. Bongkar bang sampai ke akarnya. Kemudian Fufu Fafa dan Mulyono mau kabur, diaspora 5 benua. Tolong juga jaga Pak Prabowo dari Fufu Fafa. Oke. Indonesia ini lucu kayak anak ingusan. Om Refli, kok bisa itu manusia masuk bebas? Jangan dikira kita bodoh semua. Justru mereka yang mengatur ini semua. Terlihat kebodohan dan kebobrokannya. Maju terus Om Refli, kami selalu mendukung yang hak, insya Allah ya. Pemerintah baperan, pasukan sakit hati. Aris Eko, jangan-jangan Anda bagian dari mereka, karena itulah yang mereka tuliskan spanduk. Refli Harun, barisan sakit hati ya. Ini khas kata-kata dari apa? Dia bingung dia mau bilang apa lagi ya. Mau dibilang preman, saya bukan preman. Bilang bodoh, saya rasanya nggak bodoh ya. Paling dibilang sakit hati ya. Fufu Fafa usut tuntas ya. Menghalalkan PKS dukung Fufu Fafa, I don't know ya. Menghalalkan segala cara, ini cara PKI walau tak ada partainya tapi gerakannya terlihat, awas waspadalah. Tersangka ikut acara Golkar, sudahlah polisi jangan menutupi, berani transparan, I don't know exactly. Tangkap otak dibalik kasus Grand Kemang, tangkapan hukum seberat-beratnya, gembel perusahaan acara di lokasi acara. Acara selevel itu dan acara juga di dalam hotel, masa nggak ada polisi yang menghadang? Hai kau Kapolri, inilah cerminan keamanan di Indonesia. Kami stop pajal kalau cara kerja lo hanya ongkang-ongkang kaki. Pajal tuh apa sih? Pajak mungkin maksudnya ya. Sama para tokoh pemikir aja berani, apalagi rakyat kecil. Tolong abangku Bung Refli usut sampai akar-akarnya. Masa saya yang mengusut? Dia